guys, welcome to Fusion Online Service. Senang sekali saya dapat menyapa kalian semua hari ini. Bagi kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Fusion sampai hari ini, I just wanna say thank you guys, you are awesome. Sedangkan bagi kalian yang baru pertama kali join dalam online service ini, we want to welcome you. Kalian bukanlah orang asing tetapi bagian dari keluarga kami. Pastikan kalian mengikuti ibadah online tanggal 6 dan 7 Maret karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi kalian yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Salah satu cara agar kita dapat melewati masa-masa sukar dengan berkemenangan adalah we have to rely on God through our prayer. So, jangan lewatkan ibadah doa pagi yang dapat kalian ikuti setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Oke, pastinya kalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Apalagi selama bulan Februari ini, kita akan belajar sebuah tema yang akan sangat menginspirasi, yaitu Shift, the Making of Leader. So, prepare your heart, prepare your notes, and enjoy the service. Jemaat Tuhan, mari kita memuji nama-Nya. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. You renew our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Oh, every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop, never stop loving you. Come on, sing it out. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. You renew our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This will be the best time of our lives as we
menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love
kualitas relasi kita akan menentukan kualitas hidup kita. Relasi yang sehat tentu akan menolong kita untuk meraih keberhasilan dan menyongsong masa depan yang menjanjikan. Sedangkan relasi yang tidak sehat atau istilah dalam bahasa gaul sekarang ini yaitu toxic relationship bukan hanya akan menghambat kita untuk mengalami kebahagiaan, tetapi juga menghancurkan masa depan kita. Oleh karena itu, benarlah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan demikian. Show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan kepadaku teman-temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Pentingnya suatu relasi di dalam menentukan kualitas hidup, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, dapat juga kita lihat dalam kehidupan Christopher Langan. Christopher merupakan seorang yang jenius, di mana yang bersangkutan memiliki IQ 195. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini memiliki IQ yang sama atau lebih tinggi dari Christopher. Sebagai perbandingan, Stephen Hawking, seorang pakar fisika kuantum yang dianggap sebagai salah satu orang yang jenius, memiliki IQ 160. Albert Einstein, pencetus teori relativitas, memiliki IQ sekitar 170 sampai 190. Namun, jika kita membandingkan popularitas Stephen Hawking dan Albert Einstein dengan Christopher Langan, maka nama Christopher nyaris tidak pernah dikenal orang. Mengapa demikian? Malcolm Gladwell, seorang penulis buku terlaris atau bestseller, menuliskan kisah hidup Christopher Langan ini di dalam bukunya yang berjudul Outliers. Di dalam buku tersebut, Malcolm mengisahkan Christopher yang tumbuh di dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki relasi yang sehat. Christopher memiliki 4 ayah tiri yang berbeda. Dia juga tumbuh dalam keluarga yang berkekurangan. Salah satu ayah tirinya suka memukul dirinya. Ayah tirinya tersebut selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tetapi jika Christopher tidak berhasil menjawabnya, maka ayahnya memukul mulut Christopher. Hingga satu kali, Christopher tumbuh besar sehingga mampu membalas dan memukul ayahnya tersebut dan mengusir ayahnya dari rumahnya. Selama duduk di bangku SMA, Christopher mampu menguasai bahasa asing apa saja hanya dengan membaca sepintas buku pelajaran selama 2-3 menit sebelum pada akhirnya ujian. Dia juga mendapatkan nilai sempurna di ujian SAT, yaitu ujian standar untuk penerimaan mahasiswa baru masuk ke perguruan tinggi di Amerika Serikat. Saat kuliah, Christopher sempat kehilangan beasiswa karena ibunya lupa datang ke kampus untuk menandatangani surat perjanjian beasiswa. Ketika ia pindah ke universitas yang lain, Christopher memiliki masalah dengan dosen dan pihak universitas. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kuliah. Pada akhirnya, Christopher tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya kepada orang lain, memberontak dan independen, serta sulit mengungkapkan pendapatnya. Christopher dengan segala kemampuan yang luar biasa, sayangnya banyak menghabiskan waktu untuk menjadi buruh, bahkan tukang pukul selama 20 tahun. Saat ini, Christopher hidup sebagai peternak kuda yang sederhana di negara bagian Missouri, Amerika Serikat. Malcolm Gladwell menyimpulkan kisah hidup Christopher Langan dengan satu kalimat. Christopher melakukan segalanya sendirian. Padahal tidak ada satu orang pun, baik itu penyanyi, bintang, atlet profesional, konglomerat, ataupun orang jenius yang mampu berhasil tanpa bantuan orang lain. Apa yang disampaikan Malcolm Gladwell sangatlah tepat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mencapai keberhasilan maupun kebahagiaan jika melakukannya seorang diri. Apalagi di dalam menghadapi berbagai tantangan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kita tidak mungkin menghadapinya seorang diri. Kita perlu pertolongan dari orang lain melalui relasi yang kita bangun. Namun yang kita perlukan bukan hanya sekedar relasi, namun relasi yang bermutu atau berkualitas.
baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Untuk itu, kita perlu belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengubah atau mengalihkan Gideon atau to shift Gideon menjadi seorang pemimpin di dalam membebaskan umat Tuhan dari bangsa Midian dan Amalek. Untuk itu, mari kita baca bersama-sama kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 16 sampai ke-19. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 16 sampai ke-19. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Jika kita memperhatikan kata pertama di ayat ke-16, maka kita menemukan kata sesudah itu. Artinya sesudah apa yang terjadi di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-15. Saya akan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi bukan hanya di ayat ke-15, tetapi di ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat ke-9. Agar kita semua dapat memahami secara menyeluruh peristiwa ini. Di ayat 9 dan 10 dituliskan bahwa malam itu Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyerbu perkemahan orang Midian. Karena bangsa Midian telah diserahkan oleh Tuhan kepada Gideon. Tuhan ternyata mengetahui ketakutan yang muncul di dalam hati Gideon untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Untuk meyakinkan Gideon, maka Tuhan menyuruh Gideon untuk turun ke perkemahan orang Midian dan Amalek. Dengan maksud agar Gideon mendengar sendiri kata-kata orang Midian tentang diri Gideon. Dengan dikawal oleh bujangnya, malam itu Gideon turun menyelinap ke perkemahan musuh. Di situ, diam-diam ia mendengar seorang Midian menceritakan mimpinya kepada temannya. Bahwa mereka, yaitu orang-orang Midian, akan mengalami kekalahan. Karena Allah telah menyerahkan mereka dan seluruh perkemahannya ke tangan Gideon. Dengan demikian, Gideon menjadi yakin bahwa Allah sungguh-sungguh telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan orang Israel. Lalu Gideon pun mengajak 300 orang yang bersama-sama dengan dia saat itu untuk berperang. Seperti yang kita lihat di ayat yang ke-16. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Allah memberitakan Gideon untuk menyerang perkemahan orang Midian. Namun Tuhan mengetahui bahwa Gideon takut. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Gideon takut? Paling tidak ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor di dalam diri Gideon. Gideon adalah pribadi yang minder, penakut, serta suka bimbang. Mengenai hal ini kita telah mempelajarinya di minggu pertama dan minggu kedua Februari dalam ibadah Fusion. Di minggu pertama kita telah belajar bagaimana Allah mengalihkan Gideon dari seorang yang ingin hidup dalam kemapanan menjadi seorang pemberani. To shift from comfort to courage atau beralih dari kenyamanan menjadi keberanian. Sedangkan di minggu kedua kita belajar bagaimana Allah mengubah Gideon dari seorang yang peragu menjadi seorang yang hidup dalam iman yang bersifat pasti. To shift from doubt to certainty atau beralih dari keraguan kepada kepastian.
Namun ada alasan yang kedua yang menyebabkan Gideon takut, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri Gideon, di mana adanya keterbatasan baik dalam jumlah pasukan maupun kemampuan pasukan yang ada bersama-sama dengan Gideon. Gideon hanya memiliki 300 orang yang jumlahnya sangat minim untuk berperang melawan pasukan Amalek yang berjumlah 135.000 orang. Pokok ini telah kita pelajari di dalam ibadah Fusion pada minggu yang lampau. Bagaimana Allah mengubah keadaan Gideon dan bangsa Israel dari terbatas menjadi tak terbatas. To shift from limited to unlimited. Bagi saudara-saudari yang belum mengikutinya, baik itu dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, saya mendorong kalian untuk mengakses uraian firman Tuhan tersebut melalui YouTube channel yang sedang kalian ikuti saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online saat ini menghadapi situasi yang sama dengan Gideon dan juga bangsa Israel. Saudara merasa takut, khawatir di tengah masa-masa sulit seperti saat ini oleh karena keterbatasan saudara di dalam menghadapinya. Begitu banyak tantangan dan pergumulan yang berat yang harus saudara hadapi, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, ataupun bisnis saudara. Atau mungkin ada di antara saudara yang saat ini merasa putus asa dan merasa tidak sanggup lagi menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin ada di antara saudara bertanya, bagaimana saya dapat menghadapi tantangan hidup yang berat ini dengan berkemenangan? Jika kita mempelajari kisah Gideon beserta 300 pengikutnya, maka kita menemukan bahwa kunci berkemenangan di masa yang sukar adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan. Penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hadir oleh karena Gideon memiliki relasi yang berkualitas baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Ya, bukan sekedar relasi yang biasa-biasa atau yang setengah-setengah, namun relasi yang bermutu. Relasi yang mengubah Gideon dari hidup dengan komitmen yang setengah-setengah atau parsial kepada hidup dalam komitmen yang total kepada Tuhan dan kepada sesamanya. To shift from partial to total commitment. Ini pula lah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, relasi yang berkualitas dengan Tuhan dan dengan sesama akan mendatangkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Serta memampukan kita untuk hidup di dalam kehidupan yang baru atau restart. Relasi yang berkualitas tersebut dapat kita lihat di dalam dua wujud. Yang pertama adalah hidup di dalam komitmen kepada Tuhan melalui ketaatan kepada firman-Nya. Banyak orang Kristen yang sekadar memiliki relasi dengan Tuhan, tetapi tanpa komitmen. Banyak orang Kristen yang sekadar mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Sama seperti kita mendaftarkan diri untuk mengikuti sebuah acara, tetapi pada akhirnya kita tidak datang ke acara tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di saat menghadapi masa-masa sukar, banyak orang yang menyerah dan putus asa. Disinilah pentingnya kita untuk memiliki komitmen yang total kepada Tuhan, yang ditunjukkan dengan menaati firman Tuhan, apapun resikonya dan tidak menunda-nunda di dalam melakukannya. Komitmen yang seperti inilah yang akan mendatangkan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Gideon. Gideon yang sebelumnya memiliki relasi yang biasa-biasa saja kepada Tuhan, sehingga menggunakan berbagai alasan untuk tidak menaati kehendak Tuhan, berubah menjadi pribadi yang hidup dalam komitmen yang total kepada Tuhan. Hal ini terlihat bagaimana Gideon menyiapkan diri beserta 300 orang pengikutnya saat itu untuk berperang, terlepas dari keterbatasan mereka dan apapun resikonya. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama di ayat ke-16 sampai ke-18. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu di dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala
dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa sebenarnya dari sisi jumlah orang dan kemampuan, pasukan Gideon tidaklah sebanding dengan yang dimiliki oleh orang Midian. Selain itu, Gideon dan pengikutnya tidak memiliki perlengkapan perang yang memadai. Yang mereka miliki adalah buyung, suluh, dan sangkakala. Seperti yang tercatat di ayat ke-16. Coba saudara bayangkan jika saudara menjadi Gideon. Saudara memimpin pengikut saudara untuk berperang melawan tentara Midian yang jumlahnya jauh lebih banyak, kemampuannya yang lebih hebat, dan perlengkapan perang yang lebih lengkap. Jika saudara menggunakan analisa resiko, maka tidak mungkin saudara dan pasukan saudara akan menang. Bahkan kemungkinan besar akan kalah telak dan banyak yang terbunuh. Jika ini terjadi, bagaimana saudara akan mempertanggungjawabkan itu kepada keluarga dari pasukan saudara yang terbunuh? Bahkan ketika saudara menyiapkan pasukan saudara untuk berperang, yang saudara lakukan adalah membagikan buyung, suluh, dan sangkakala sebagai perlengkapan perang. Bukankah ada risiko pasukan saudara akan bertanya-tanya dan mendertakan saudara? Ini mau perang atau mau cari kodok? Ini mau perang atau mau pawai malam tahun baru? Belum lagi strategi yang saudara tawarkan sangat tidak lazim di dalam peperangan. Yaitu hanya berdiri mengelilingi perkemahan orang Midian, memecahkan buyung atau tempayan, dan tiup sangkakala serta berteriak demi Tuhan dan menyebutkan nama saudara. Oke lah, kalau cara yang saudara ajarkan adalah melemparkan buyung atau tempayan ke orang Midian, atau membakar kemah orang Midian itu dengan api yang menyala di obor, atau menggunakan sangkakala untuk memukul orang Midian. Namun bukan begitu strategi yang saudara ajarkan. Yang saudara minta kepada pengikut saudara adalah memecahkan buyung, bukan dilemparkan ke orang Midian. Mengangkat suluh atau obor dan meniupkan sangkakala serta berteriak. Bukankah akan ada risiko kalau saudara akan ditertawakan dan dipertanyakan oleh pasukan saudara sendiri? Bahkan bukannya tidak mungkin pasukan saudara akan meninggalkan saudara. Ya, itulah yang dialami oleh Gideon. Secara nalar, Gideon sebenarnya memiliki banyak alasan untuk tidak menaati firman Tuhan. Namun Gideon tetap menaati firman Tuhan apapun resikonya. Dan dia siap membayar harga karena dia memilih untuk hidup di dalam komitmen kepada Tuhan. Selain itu, di dalam menaati firman Tuhan, Gideon bukan hanya siap menanggung apapun resikonya, tetapi ia juga tidak menunda-nunda di dalam melakukannya. Di malam itu juga, Gideon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gideon tidak berkata, oh besok aja Tuhan, karena aku dan 300 orang yang bersama aku tidak siap. Tidak. Ketaatan Gideon kepada firman Tuhan tersebut mendatangkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga orang Midian dapat dikalahkan. Hal ini dapat kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ke-22 sebagai berikut. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Dari ayat tersebut kita menemukan
bahwa sebenarnya Gideon dan pengikutnya tidak berperang sama sekali dalam artian berhadapan dengan orang Midian di medan peperangan. Gideon dan pasukannya menang tanpa perlu berperang. Sama seperti pertandingan olahraga, di mana ada tim-tim atau olahragawan yang mendapatkan kemenangan tanpa perlu bertanding karena tim lawan didiskualifikasi. Dengan kata lain, bukan perlengkapan ataupun kemampuan maupun senjata yang menentukan kemenangan, tetapi Tuhanlah yang berperang bagi Gideon dan pasukannya seperti yang dituliskan di ayat ke-22a. Mari kita baca sekali lagi Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat ke-22a. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi saudara-saudari, mau pakai ember, mau pakai panci, mau pakai kemoceng, mau buyung, mau suluh, maupun sangkakala, apapun juga itu, bukan itu yang menentukan kemenangan. Tetapi penyertaan dan pertolongan Allah lah yang menentukan kemenangan. Penyertaan dan pertolongan Allah yang dialami oleh bangsa Israel oleh karena ketaatan mereka terhadap firman Tuhan, yaitu dengan siap membayar harga dan tidak menunda-nunda di dalam melakukannya. Hal ini pula yang harus kita miliki agar menang di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu dan tantangan yang berat. Memang jika kita tidak waspada di dalam melewati masa-masa yang penuh dengan perubahan ini, maka komitmen kita kepada Tuhan dapat melemah. Salah satu contoh adalah dalam hal ibadah setiap minggu. Sebelum terjadinya pandemi, yaitu ketika gereja masih melakukan ibadah onsite, jemaat akan menghadiri ibadah secara teratur karena ada waktu-waktu tertentu untuk mengikuti ibadah. Namun saat ini oleh karena ibadah secara online dapat diikuti kapan saja dan di mana saja, maka komitmen untuk beribadah kepada Tuhan perlahan demi perlahan mulai meluntur. Tidak sedikit orang beribadah pada hari Minggu malam, bahkan tengah malam. Ada juga yang mengikuti ibadah hari Senin atau pada hari Selasa, bahkan hari sesudahnya. Tanpa kita sadari, komitmen kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita dalam mengikuti ibadah mulai melemah. Kita mulai tidak mendahulukan Tuhan melalui ibadah kita, tetapi mendahulukan hal-hal yang lain. Jika dulu setiap minggu kita berkomitmen untuk beribadah, sekarang mulai bergeser menjadi yang penting beribadah. Bahkan lebih parahnya lagi, bergeser menjadi masih untung ikut ibadah. Walaupun hanya 1 bulan 1 kali. Demikian juga di dalam memberikan persembahan. Ketika dulu kita mengikuti ibadah secara onsite, saudara memberikan persembahan secara teratur. Namun sejak ibadah berubah menjadi online, memberikan persembahan mulai diabaikan. Bahkan dilupakan. Dan tidak sedikit yang menganggap persembahan merepotkan. Itulah tanda dari hidup di dalam komitmen yang seadanya. Sehingga kita gagal untuk menaati firman Tuhan. Di sini pentingnya bagi kita untuk kembali hidup di dalam komitmen yang total dengan Tuhan. Yaitu berani bayar harga dan tidak menunda-nunda untuk menaati firman-Nya. Ketaatan kepada firman Tuhan seperti inilah yang mendatangkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga setiap kita dapat melewati masa sukar dengan berkemenangan. Mengenai ketaatan yang membuahkan pertolongan ini dialami oleh Robert Coversmith. Robert, seorang pria di Amerika Serikat yang berusia 81 tahun ini tidak pernah memiliki pengalaman mengemudikan pesawat terbang. Namun oleh karena keadaan darurat yang tragis di mana ia terpaksa menerbangkan pesawat terbang tersebut. Pada tanggal 17 Juni tahun 1998, Robert dan teman pilotnya yang berusia 52 tahun, Wesley Sickle, terbang dari kota Indianapolis ke Muncie, Indiana. Selama penerbangan, Wesley sang pilot meninggal dunia sehingga pesawat yang mereka tumpangi semakin menurun posisinya. Pesawat bermesin tunggal Cessna 172 yang ditumpangi oleh Robert mulai menukik dan Robert harus memegang kendali.
Dia mengangkat radio dan mulai meminta bantuan. Di dekat pesawat di mana Robert menumpangi, ada 2 pilot yang mendengar panggilan itu. Mount Comfort adalah bandara terdekat. Dan ada 2 pilot yang terus memberikan Robert instruksi untuk mengemudikan pesawat. Dan bagian yang paling menakutkan adalah bagaimana melakukan pendaratan. 2 pilot yang berpengalaman tersebut menggitari landasan pacu 3 kali. Sebelum Robert yang sama sekali tidak berpengalaman ini siap untuk mencoba melakukan pendaratan. Para saksi mata mengatakan bahwa hidung pesawat sempat menyentuh garis tengah landasan dan memantul beberapa kali sebelum pada akhirnya ekornya menyentuh tanah. Pesawat Cessna tersebut akhirnya berhasil mendarat di sepetak rumput di sebelah landasan pacu. Hebatnya, Robert tidak terluka sama sekali. Robert mendengarkan dan mengikuti instruksi seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dan memang demikian adanya. Bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita bersedia mendengarkan dan menaati firman Tuhan dengan kesungguhan sama seperti yang Robert lakukan. Saya percaya ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan mendatangkan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan menghadapi tantangan yang berat ini dengan berkemenangan. Wujud yang kedua dari relasi yang berkualitas adalah hidup di dalam komitmen terhadap sesama kita melalui sikap saling mendukung. Artinya kita menyadari bahwa untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini, kita tidak dapat menghadapinya seorang diri. Tetapi kita memerlukan sesama kita. Bukan hanya itu. Ada orang lain juga yang memerlukan kita agar dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sehingga dengan demikian kita secara bersama-sama mampu untuk tetap kuat di dalam melewati masa-masa yang tidak mudah. Inilah wujud dari relasi yang sehat, yaitu relasi yang disertai dengan komitmen yang total terhadap sesama kita. Hal ini terlihat dalam diri Gideon beserta 300 orang pengikutnya. Seperti yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat 19 sampai ke-21. Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat 19 sampai ke-21. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala, yaitu maksudnya Gideon beserta pengikutnya, sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Perhatikan di ayat ke-20 dalam kata bersama-sama. Kata bersama-sama di sini menunjukkan komitmen secara total terhadap satu sama lain yang terdapat di antara Gideon dan 300 orang pengikutnya. Mereka secara bersama-sama melakukan apa yang diminta oleh Gideon. Seperti yang tertulis di ayat ke-16 sampai ke-18. Yaitu memecahkan buyung, memegang obor, meniup sangkakala, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Selain itu, komitmen secara total terhadap satu sama lain ditunjukkan di mana tidak ada satu orang pun di antara mereka yang pergi meninggalkan pertempuran. Seperti yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 21 sebagai berikut. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Gideon beserta pasukannya secara bersama-sama menghadapi tantangan yang berat. Dan sebagai akibat mereka mengalami kemenangan secara bersama-sama pula. Memang di zaman sekarang ini dengan teknologi informasi yang sangat maju, orang dengan mudahnya terhubung satu dengan yang lain. Dengan kata lain, orang dengan sangat mudah membangun relasi di dunia digital tanpa dibatasi oleh lokasi,
waktu maupun latar belakang. Bahkan orang bisa memiliki relasi dengan jutaan orang yang biasanya dikenal dengan sebutan followers, baik di IG maupun di Facebook. Melihat fenomena ini, seorang psikolog dari Amerika Serikat yaitu Profesor Dunbar bertanya-tanya, apakah ada korelasi antara jumlah teman di dalam jaringan media sosial dengan jumlah teman di dalam kehidupan nyata? Ternyata menurut penelitian yang dilakukannya, ditemukan bahwa jumlah rata-rata teman Facebook yang dimiliki oleh setiap orang adalah sekitar 150. Tetapi dari 150 itu, rata-rata hanya 28 orang yang kita kenal sebagai teman di tingkat rendah. Tetapi ketika peserta penelitian ditanya berapa banyak dari teman-teman tersebut yang akan membantu pada saat dibutuhkan, yaitu ketika mengalami tekanan sosial ataupun krisis dalam hidup lainnya, jawaban mereka rata-rata adalah hanya 4 orang. Padahal inilah orang-orang yang paling penting dan harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh memiliki banyak teman atau banyak orang yang berelasi dengan kita, khususnya di dunia digital. Namun belum tentu semua orang yang berelasi dengan kita tersebut memiliki relasi yang berkualitas, yaitu relasi yang disertai dengan komitmen secara total, bersedia hadir dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, mari kita membangun relasi yang disertai komitmen terhadap sesama kita, baik dalam lingkup keluarga secara biologis maupun keluarga secara rohani, yaitu di gereja kita. Jika ada di antara saudara yang belum memiliki saudara seiman, yang dapat saling menguatkan atau mendukung satu dengan yang lain, bergabunglah dalam kelompok kecil atau sel yang dikenal di gereja kita sebagai kesan, yaitu kelompok saling memperhatikan. Di Australia ada suatu tempat pariwisata yang dikenal dengan nama The Gap. The Gap merupakan sebuah tebing tinggi yang terletak di semenanjung South Head di Sydney Timur, negara bagian New South Wales, Australia. The Gap bukan hanya sekadar terkenal sebagai salah satu tujuan pariwisata yang populer. Namun tebing tinggi ini juga menjadi salah satu lokasi favorit untuk orang-orang yang ingin bunuh diri. Di dekat The Gap, yaitu di Watson Bay, tinggallah Don Ritchie beserta istrinya Moya. Don merupakan veteran Perang Dunia Kedua dan pensiunan agen asuransi. Sejak tahun 1964, Don berhasil mencegah setidaknya 164 orang yang berniat bunuh diri di The Gap. Di masa mudanya, Don biasanya menahan atau memegang orang yang ingin melompat, sementara istrinya Moya itu memanggil atau menelepon polisi. Namun, di tahun-tahun terakhirnya, Don mengubah strateginya. Don tidak lagi berusaha menahan atau memegang orang-orang yang ingin melompat dari tebing, tetapi Don menghampiri mereka, mengajak mereka bercakap-cakap, dan mulai berkata, bisakah saya membantu Anda dengan cara tertentu? Dan setelah itu, Don akan mengundang mereka untuk ke rumahnya sekedar minum teh dan mengobrol. Beberapa orang akan kembali bertahun-tahun kemudian untuk mengucapkan terima kasih kepada Don atas upaya Don membujuk mereka dari keputusan mereka untuk bunuh diri. Pada tahun 2009, Don Ritchie dianugerahi medali Orde Australia atas upayanya yang berani dan inspiratif dan tidak kenal lelah di dalam mencegah orang bunuh diri di The Gap. Don Ritchie yang meninggal pada tahun 2012 dijuluki Malaikat The Gap. Apabila kita dapat menarik kesimpulan atas kunci keberhasilan Don dalam mencegah orang banyak bunuh diri adalah bersedia hadir serta mendengarkan beban berat mereka dan membagikan harapan bagi mereka yang ingin bunuh diri karena putus asa. Sikap yang sama yang perlu ada di dalam diri kita semua. Saat ini kita menghadapi masa-masa sulit sehingga kita akan dengan mudah menyerah dan berputus asa. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk memiliki relasi yang berkualitas, yaitu relasi yang disertai dengan hidup dalam komitmen secara total, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, sehingga mendatangkan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam komitmen secara total kepada Tuhan melalui ketaatan kita terhadap firman Tuhan
ketaatan, dengan bersedia membayar harga seperti yang telah diteladani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sehingga kita semua mengalami anugerah keselamatan. Bukan itu saja, kita juga perlu hidup di dalam komitmen secara total terhadap sesama kita melalui sikap saling mendukung satu dengan yang lain. Bersedia hadir dan menolong mereka yang memerlukan sehingga kita mampu melewati masa-masa sukar ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau memahami segala kondisi kami ya Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami butuh penyertaan dan pertolongan-Mu. Penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Yang hadir oleh karena kami memiliki komitmen yang kuat terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jika selama masa-masa sulit ini, kami bukannya semakin menguatkan komitmen kami kepadamu. Bukannya kami meningkatkan relasi kami semakin hari semakin sehat dengan dirimu. Tetapi justru relasi kami, komitmen kami semakin melemah hari demi hari. Baik dengan dirimu maupun dengan sesama kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Agar mulai saat ini kami memiliki komitmen secara total. Sehingga pertolongan-Mu, penyertaan-Mu hadir dalam hidup kami. Sehingga pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu menolong kami memiliki hidup yang berkemenangan melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Dan juga tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Memiliki komitmen secara total dengan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami siap untuk menolong mereka yang memerlukan. Saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kami bisa secara bersama-sama melewati masa sukar ini dengan berkemenangan. Saat ini hamba mau berdoa bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang dalam beban pergumulan berat. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah bisnis. Apapun beban pergumulan mereka. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta biar kuasa Tuhan menjamah hidup mereka. Biar kuasa Tuhan memerdekakan mereka. Dan kuasa Tuhan memulihkan hidup mereka. Sehingga Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, mereka bisa memiliki kehidupan yang berkemenangan, masa depan yang pasti oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dari segala Tuhan, Raja yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar. Atau alternatif lainnya, kalian juga dapat memberi melalui e-wallet dengan cara scan QR Code yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat pause video ini terlebih dahulu.
Untuk info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengeceknya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di GKPB Fajar Pengharapan. Alright church, that's all the news for this week. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. And let's restart together. See you next week and God bless you. Saudara-saudari, dengan memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan dan sesama, saya percaya kuasa Tuhan akan selalu menyertai, sehingga kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu yang sempurna nyata dalam hidup ini. Bahkan Engkau mau menjalin relasi yang akrab dengan kami. Oleh karena itu, kami minta Roh Kudus untuk memimpin kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengambil keputusan yang benar senantiasa. Kami berdoa untuk setiap relasi, keluarga, dan pekerjaan, biar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biar ini semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.